Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Afifa Almeida dari kelas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia B, angkatan 2020. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan pendekatan pengalaman berbahasa dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar kelas rendah. Pembelajaran bahasa sangatlah penting, terutama aspek membaca dan menulis. 4 keterampilan berbahasa yang disajikan dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembelajaran bahasa di kelas awal. Di sekolah dasar, pembelajaran bahasa diajarkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan yang berkaitan dengan masalah tersebut terwadahi dalam pembelajaran membaca permulaan, khususnya terdapat pada jenjang kelas 1 dan 2. Mengapa sih pembelajaran permulaan membaca ini diberikan di kelas 1 dan 2? Karena pembelajaran ini memiliki tujuan agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar, sebagai dasar untuk dapat membaca lebih lanjut. Pembelajaran membaca permulaan merupakan tingkatan proses pembelajaran membaca untuk mengevaluasi sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Selanjutnya adalah pendekatan pengalaman berbahasa. Aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran PBB atau pendekatan pengalaman berbahasa meliputi kemampuan berpikir dan kemampuan mengungkapkan bahasa. Dalam PBB, guru menggunakan bahan pelajaran yang dibuat oleh siswa itu secara tertulis. Dengan demikian, anak akan berkesimpulan bahwa segala sesuatu yang dilisankannya itu dapat diubah menjadi tulisan. Kesadaran seperti itu penting sekali. Karena dengan kesadaran tersebut, anak-anak pun akan berkesimpulan bahwa tulisan itu bisa bercerita, bahwa dengan tulisan itu orang bisa berkomunikasi, bahwa dengan tulisan itu juga mempunyai persamaan dengan tuturan. Nah, pendekatan pengalaman berbahasa ini merupakan alih kata dari istilah Language Experience Approach atau LEA, dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam pengajaran berbicara yang melibatkan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sebagai cerminan dari pengalaman berbahasa anak. Nah, bahasan selanjutnya adalah penerapan LEA pada pembelajaran bahasa di kelas awal. Pendekatan pengalaman bahasa atau LEA didasarkan pada bahasa anak dan pengalaman. Dalam pendekatan ini, anak mendikte kata dan kalimat tentang pengalaman mereka dan guru menulis dikte untuk anak-anak. Teks mereka kembangkan menjadi bahan bacaan karena bahasa berasal dari anak-anak sendiri dan karena konten berdasarkan pengalaman mereka. Mereka biasanya mampu membaca teks dengan mudah, membaca dan menulis yang terhubung sebagai siswa aktif terlibat dalam membaca apa yang mereka tulis. Tahapan-tahapan pendekatan pengalaman berbahasa meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman. Yang kedua, berbicara tentang pengalaman. Yang ketiga, merekam dikte tersebut. Yang keempat, membaca teks. Dan yang kelima, memperluas teks. Kita akan membahas satu-satu tahapan-tahapan tersebut. Tahapan yang pertama yaitu memberikan pengalaman. Di sini, pengalaman bermakna diidentifikasi untuk melayani sebagai stimulus untuk menulis. Tahapan yang kedua, berbicara tentang pengalaman. Siswa dan guru mendiskusikan pengalaman sebelum menulis. Tujuan diskusi ini adalah untuk menghasilkan kata-kata dan meninjau pengalaman sehingga dikte anak-anak akan lebih menarik dan lengkap. Pembahasan ketiga yaitu merekam dikte tersebut. Guru menuliskan dikte anak dan guru, mencetak rapi, mengeja kata-kata dengan benar, dan melestarikan bahasa siswa sebanyak mungkin. Sangat menarik karena anak-anak menjadi akrab dengan dikte guru. Mereka belajar dikte untuk kecepatan mereka dan untuk kecepatan guru menulis. Tahapan yang keempat yaitu membaca teks. Setelah teks tersebut telah didikte, guru membaca nyaring, menunjuk ke setiap kata. Bacaan ini mengingatkan anak-anak dari konten teks dan menunjukkan bagaimana untuk membacanya dengan suara keras dan intonasi yang tepat.
Tahapan kelima yaitu memperluas teks. Setelah mendikte, membaca, dan membaca ulang teks-teks mereka, anak-anak dapat memperpanjang pengalaman dalam beberapa cara. Misalnya, mereka dapat menambahkan ilustrasi dalam tulisan mereka atau mereka membaca teks mereka di depan kelas. Meskipun berbeda, pendekatan pengalaman bahasa dan proses menulis adalah kompatibel dan dapat digunakan bersama-sama untuk membantu siswa bereksperimen. Karnowski pada tahun 1989 menunjukkan bahwa dua pendekatan sama dalam beberapa cara. Karnowski juga menunjukkan bahwa LEA dapat dimodifikasi untuk membuatnya lebih seperti menulis dalam proses. Yang pertama ada pra-penulisan. Anak-anak mengumpulkan ide-ide untuk menulis melalui pengalaman, berbicara, dan seni. Yang kedua adalah drafting. Anak-anak mendikte teks sedangkan guru mencatat. Yang ketiga adalah revisi. Anak-anak dan guru membaca dan membaca ulang teks untuk mengecek apakah ada yang salah atau tidak. Yang kelima adalah editing. Anak-anak dan guru membaca teks, direvisi dan diperiksa ejaan, tanda baca, huruf besar dan pertimbangan mekanis lainnya benar. Yang keenam adalah publishing. Anak-anak berbagi teks dengan teman sekelas dan dibacakan di depan kelas. Selain itu, teks dapat digunakan untuk kegiatan membaca lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.